Putin yang tak tepat janji dikutip dari situs CNBC pada tanggal 15 Februari, Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Ia mengatakan ini saat konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Rusia. Putin mengatakan, Rusia tidak menginginkan perang. Menurut dia, Rusia siap mencari solusi dengan Barat. Kami siap untuk bekerja sama lebih jauh. Kami siap untuk masuk ke jalur negosiasi, ujar Putin seperti dilansir AFP kala itu. Meski begitu, negara Barat meragukan hal ini. Bahkan intelijen NATO di Eropa Timur menyebut Rusia mungkin tetap akan menyerang meski terbatas, dengan menggunakan wilayah pemberontak Ukraina Timur. Senin lalu, Putin tiba-tiba mengumumkan Donetsk, DPR, dan Luhansk, LRP, dua wilayah kontra pemerintah Ukraina, sebagai negara merdeka. Dengan alasan, menjaga perdamaian, Putin menandatangani dekret mengirim pasukan ke Ukraina. Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022, pernyataan Putin di depan Olaf tak terrealisasi. Serangan benar dilakukan. Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan terjadi di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kyiv. Keadaan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan tegas dan segera, kata Putin, dalam pidato yang disiarkan televisi. Menurut transkrip RIA Novosti, Donbas, wilayah milisi pro-Rusia di Ukraina Timur, meminta bantuan kepada Rusia. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 51, bagian 7 Piagam PBB, dengan sanksi Dewan Federasi dan sesuai dengan perjanjian persahabatan yang diratifikasi oleh Federal Musyawarah dan Gotong Royong dengan DPR dan LPR, saya putuskan untuk melakukan operasi militer khusus, tambahnya. Barat mengutuk tindakan Putin. Sejumlah negara bereaksi. Rusia memulai serangan ke Ukraina hari ini. Putin memulai perang melawan Ukraina, melawan seluruh dunia demokrasi. Dia ingin menghancurkan negara saya, negara kita, semua yang telah kita bangun, semua yang kita jalani, kata Presiden Ukraina Zelensky. Mengapa menyerang Ukraina? Para ahli percaya Putin melakukan ini untuk tujuan memaksa perubahan di Ukraina. Rusia ingin kepemimpinan Ukraina diganti menjadi pro-Moskow. Berdasarkan pidato Putin, Rusia melancarkan serangan besar di seluruh Ukraina dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Kyiv melalui cara militer, kata Direktur Penelitian Makro Global di Eurasia Group, Henry Rome, dikutip CNBC International. Meskipun Putin mengklaim sebaliknya, kemungkinan ini akan mencakup pendudukan beberapa wilayah oleh pasukan Rusia, dikutip dari CNN International, dalam sebuah esai panjang yang dimuat Putin di Juli tahun 2021. Ia sempat menyebut Rusia dan Ukraina adalah satu orang. Barat telah merusak Ukraina dan menariknya keluar dari orbit Rusia melalui perubahan identitas yang dipaksakan. Tulis media itu menggambarkan tulisan Putin. Dalam pertemuan dengan media yang dihadiri CNBC Indonesia pekan lalu, seorang pejabat senior Kedutaan Besar AS di Jakarta mengatakan pelanggaran terang-terangan Rusia terhadap hukum internasional menjadi tantangan langsung terhadap tatanan berbasis aturan internasional. Ukraina sendiri merupakan anggota PBB, yang artinya negara merdeka dan berdaulat. Jika Rusia diizinkan untuk membatasi kedaulatan Ukraina dengan mendikte aliansi Ukraina dan pilihan kebijakan luar negeri, dengan memerasnya dan melanggar integritas teritorialnya, itu dapat memberanikan orang lain yang ingin memperluas klaim teritorial ilegal termasuk di Laut Cina Selatan, LCS, katanya, merusak prinsip-prinsip tatanan berbasis aturan internasional, melemahkan fondasi kerjasama internasional dan pelanggaran Rusia mengancam perdamaian dan stabilitas di benua Eropa.